Dalam menghadapi sebuah kasus, kita bisa mengkategorikan kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Disebut dilema etika jika pada kasus tersebut mengandung unsur benar lawan benar. Disebut rujukan moral jika pada kasus tersebut mengandung unsur benar lawan salah. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Ada 4 paradigma dalam dilema etika. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma individu lawan masyarakat. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Bisa juga konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini ada pilihan antara untuk mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang di sisi lain. Paradigma yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia atau tanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya? Paradigma berikutnya yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya baik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa menjadi di level personal dan permasalahan sehari-hari atau pada level yang lebih luas, misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup dan lain-lain. Menurut Kidder, ada 3 prinsip yang seringkali membantu kita dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi pada dunia saat ini. Ketiga prinsip tersebut adalah: yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir; yang kedua, berpikir berbasis peraturan; dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Berikutnya ada 9 langkah yang dapat kita gunakan untuk memandu dalam mengambil dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan. 9 langkah tersebut antara lain adalah: yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menemukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Kemudian yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Yang pertama kita dapat melakukan adalah uji legal. Adakah peraturan yang dilanggar dalam situasi ini? Yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Yang ketiga,
uji intuisi, menggunakan perasaan kita untuk menguji apakah kasus tersebut sesuai dengan intuisi kita. Yang berikutnya adalah uji halaman depan koran. Membayangkan bagaimana dengan kasus kita jika dimunculkan di halaman depan koran atau media sosial. Nyaman atau tidak nyaman kita. Yang kelima adalah uji panutan atau idola. Dalam hal ini kita membayangkan kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh panutan atau idola kita pada saat menghadapi situasi seperti ini. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, menginvestigasi opsi trilema. Di sini kita bisa mencari opsi-opsi lain dari dua opsi sebelumnya, memungkinkan adanya solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang kedelapan, buat keputusan. Nah, dalam membuat keputusan, kita membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Kita bisa menganalisis, melihat kembali keputusan kita sudah sesuai dan menjadi acuan bagi keputusan-keputusan yang akan kita ambil pada kasus-kasus selanjutnya. Saya pernah menghadapi situasi dilema etika sebelumnya dan keputusan yang saya ambil tidak banyak pertimbangan. Bahkan keputusan yang saya ambil tidak melalui pengujian benar atau salah. Keputusan yang saya ambil hanya mengandalkan perasaan atau intuisi dan saya tidak banyak memikirkan efek dari keputusan yang saya ambil, baik untuk individu maupun untuk lingkungan sekitar. Dampak bagi saya mempelajari materi ini adalah saya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema. Saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan untuk meminimalisasi efek buruk dari keputusan yang saya ambil. Materi ini mengajarkan saya bagaimana langkah-langkah mengambil keputusan dalam situasi dilema yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang akan saya lakukan adalah selalu mengingat dan berusaha menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan ketika menghadapi situasi dilema etika yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan.